Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wahsyurna fi zumratihi wahsyurna fi zumratil ulama'il amilin wahsyurna fi zumratis sufiyatil muhaqqiqin wattawabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan dan hormati para alim ulama, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kuba Komplek DPR Joglo yang saya hormati, para jiwa-jiwa yang merindukan perjumpaan dengan kekasih Allah. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, dalam rangka memperingati kelahiran manusia yang dimuliakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala dengan fadlnya, dengan karunia-Nya mengangkat derajat kita semua, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, keluarga kita, menyucikan hati kita dari setiap penyakit dan kotoran, sehingga kita berhak untuk berjumpa dengan kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap orang muslim untuk mengenal nabinya. Wajib bagi setiap orang beriman untuk mencintai nabinya. Kita hidup di zaman di mana banyak orang tua, bukan hanya anak muda, yang bahkan tidak bisa membedakan mana istri Nabi dengan ibunda Nabi. Bahkan hal ini terjadi bukan cuma di negeri kita, di negeri-negeri Arab itu pun terjadi. Sampai anak-anak tidak mengetahui lagi siapa nama istri-istri Nabi, putra-putri Nabi, atau siapapun yang dekat dengan Nabi. Mereka lebih mengenal pemain sepak bola, artis ternama, atau orang-orang yang sebenarnya meskipun mereka juga manusia, akan tetapi lebih tidak pantas untuk diingat ketimbang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari dari kita kecil siapa saja nama istri-istri Rasulullah, siapa saja nama putra-putri Rasulullah, bahkan cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seiring waktu, karena sebagian di antara kita mungkin lupa dengan Rasulullah,
sehingga akhirnya semua informasi tersebut berubah menjadi saraban aw wahma, berubah menjadi fata morgana yang sulit untuk dilihat, menjadi kabur informasi tersebut, menjadi tiada jelas ilmu yang sebenarnya sudah kita pelajari. Maka dengan kita menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua informasi tersebut kepada kita, karena tidak ada manusia yang lebih pantas untuk kita cintai, lebih pantas untuk kita kenali dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Maklum konser mulu. Orang kalau konser mulu begini suaranya, pita suaranya mau kelar. Ini saya belum pulang ke rumah dari 2 hari yang lalu. Semalam tuh kemana Bu? Majalengka Bu? No, apa namanya, Taman Alfa Indah belok kanan. Majalengka, acara selesai jam 1 malam. Wiridan sama Syekh Ala Mustafa Naimah dari Mesir. Wiridan, habis itu ceramah agama, habis itu dengerin beliau ceramah dah. Ya. Jadi kita baru banget ini ya, baru banget sampai dari Majalengka, belum lama lah begitu. Tapi alhamdulillah semua kita jalani dengan ringan. Semua kita jalani dengan tidak berat. Karena bagaimanapun kita punya niatan, selama kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka solawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara amalan-amalan kita itu semuanya baina raddi wal qabuli, kadang ditolak, kadang diterima. Illa salat ala rasul, kecuali solawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti diterima. Kita kembali mengingat bagaimana masa sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab hidup di dalam kezaliman. Mereka menjual wanita-wanita di pasar. Mereka menjadikan perempuan sebagai komoditas dan barang dagangan. Maka kalau ada di zaman sekarang orang-orang yang tidak menghormati kaum perempuan, mereka mewarisi sifat jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah ini, mereka tidak memuliakan wanita. Bahkan anak-anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak kecil itu dibunuh, mereka ditanya nanti di hari kiamat, dosa kamu apa? Kenapa kamu sampai dibunuh oleh orang tuamu sendiri? Kita mengetahui, kita kilas balik bagaimana bangsa Arab di tengah kebodohannya mereka menyembah berhala, benda yang mereka buat sendiri, benda yang keberadaannya itu ada karena mereka. Maka kita lihat diri kita sekarang, jangan sampai kita bersyahadat di lisan, tapi prakteknya baik dalam kehidupan, baik dalam amalia hati kita, kita menyembah berhala dalam bentuk yang lain. Kita sembah harta kita sembah jabatan kita sembah popularitas kita sembah semua itu. Kita memang bersyahadat secara lisan, tapi hati kita belum bisa untuk bersyahadat sebagaimana lisan kita. Maka Maulid Nabi ini memperbaharui syahadat. Syahadat kita kepada Allah kita perbaharui. Syahadat kita kepada Rasulullah kita perbaharui. Bagaimana? Kita sudah bersaksi menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Maka pada saat ini kita perbaiki hati kita.
yang tadinya merupakan puzzle, teka-teki yang rumit, kita susun lagi, kita rapihkan lagi, kita letakkan pada posisinya yang sebenarnya, sehingga hati kita itu bisa memancarkan cahaya-cahaya ilahi. Orang-orang yang sudah terpancar anwar di dalam hatinya, maka tidak akan sulit menerima nasihat. Hatinya akan mudah sekali menerima nur, karena nasihat itu adalah nur, agama itu adalah nur. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Yang kedua, kita perbaharui janji kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita menjadikan beliau nabi kita, nabi dan rasul terakhir kita. Maka kita yang selama ini lalai akan melakukan semua perintahnya, kita yang selama ini membangkang kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita mulai berubah. Kita perbaiki langkah kaki kita, kita perbaiki ucapan lisan kita, kita perbaiki pendengaran kita, mata kita, cara kita bermuamalah dengan orang lain. Kita ikuti bagaimana hidupnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maulid Nabi ini adalah momentum di mana kita harus merasa bahagia, merasa senang, karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelita bagi seluruh alam. Tidak ada siapapun yang apabila mendapatkan kenikmatan melainkan seharusnya dia berbahagia. Ada orang mendapatkan rumah baru, maka dia panggil tetangganya ke rumah untuk makan bersama. Ada orang naik jabatannya, dinaikkan gajinya, maka diajak kawan-kawannya ke restoran, lalu dia bayarkan mereka untuk makan bersama. Ada orang berulang tahun, maka cara bersyukurnya mungkin dia dengan berpuasa, mungkin dengan bersedekah, atau mengadakan kenduri untuk merayakan serta berbagi makanan kepada sanak famili, handai taulan dan tetangga. Maka apabila kita merayakan hal-hal yang seperti itu, apakah tidak lebih pantas kita merayakan hari kelahiran manusia yang wujudnya sendiri diabadikan di dalam Al-Quran? Mobil kita, jabatan kita, harta kita, putra putri kita, bahkan ulang tahun kita tidak diabadikan di dalam Al-Quran. Nama kita tidak diabadikan dalam Al-Quran. Bukankah malu diri kita apabila kita senang dengan hal-hal yang tidak diabadikan di dalam Al-Quran? Namun ini ada sesosok rahmatan lil alamin yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Ketika beliau dilahirkan, lantas kita diam saja? La wallah, kita adalah umat yang tahu berterima kasih. Dan kata Rasulullah, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Duduknya kita di tempat ini tidak akan pernah bisa membalas jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan pernah bisa, hadirin. Meskipun kita sekarang salto, ya, bukan jalan. Dari sini sampai kota Madinah salto kita. Atau berjalan menggunakan kepala kita. Atau berjalan mundur. Atau bahkan kita berjalan dengan kaki sebelah. Atau bahkan dengan tangan kita sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Seandainya pun kita berenang menyeberangi 7 samudra, tidak akan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun Nabi dilahirkan, ada seorang raja dari Yaman berkulit hitam. Dia benci sekali kepada Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan diletakkan di atas permukaan bumi adalah Ka'bah sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Kita lihat Ka'bah, rasanya tidak masuk akal. Kenapa ada bangunan kotak, bangunan kubus?
yang di dalamnya tidak ada isinya, namun menjadi senter dan pusat seluruh umat manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati orang-orang yang beriman rasa cinta kepada Baitullah, rasa cinta kepada Masjidil Haram, dan rasa cinta kepada syariat Islam. Pada masa itu Abraha membangun sebuah rumah ibadah yang terbuat dari emas, diberi nama Baitul Qullais. Bu, ibu kalau ngelihat ada bangunan terbuat dari emas, yang ibu lakukan apa? Pertama, selfie. Kedua, ambil apa, Bu? Ambil pengerok emas. Sambil selfie kerok-kerok dikit kan? Lumayan 1 gram, 2 gram, 3 gram gitu kan? Ya. Bu, itu Abraha bikin rumah ibadah dari emas, sepi, Bu. Sementara ada bangunan kotak persegi 4 sama sisi, dibuatnya cuma pakai batu doang, penutupnya juga kain, tapi yang ziarah nggak berhenti gitu. Ini orang Abraha kesel dia. Akhirnya dia melayangkan surat akan menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajah. Datang Abraha, akhirnya disitalah seluruh harta bendanya orang-orang pada masa itu, tidak terkecuali unta-untanya Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pemegang kunci Ka'bah. Dan sampai sekarang, Bu, Pak, yang megang kunci Ka'bah adalah semuanya keturunan anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, datang Abdul Muttalib kepada Abraha. Lalu Abraha bertanya, "Kamu datang ke sini mau apa?" Kata Abdul Muttalib, "Saya mau agar kamu mengembalikan semua unta-unta saya." Maka Abraha tertawa dan mengatakan, "Saya menyangka kamu orang yang pintar, wahai Abdul Muttalib. Tubuh dan perawakanmu mencitrakan begitu dalamnya pengalaman dan ilmu, tapi ternyata kamu adalah orang yang bodoh." Lalu Sayyid Abdul Muttalib tersenyum dan mengatakan, "Nanti kita lihat siapa yang bodoh. Karena rumah yang mau kamu serang itu ada yang punya, fa inna lil baiti rabban yahmi." Akhirnya Sayyid Abdul Muttalib bergegas membawa unta-untanya naik ke atas gunung beserta seluruh sanak famili dan kaum Quraisy, menyaksikan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah kirim burung ababil dengan membawa bebatuan dari api, dengan membawa bebatuan yang membakar dan melumatkan seluruh tentara Abraha, seluruh gajah-gajah Abraha, hingga menjadi seperti ulat, hingga sirna tidak bersisa, hingga ada panglima Abraha, dia menjadi buta matanya karena peperangan tersebut, dan akhirnya dia menjadi pengemis, meminta-minta di kota Madinah. Siti Aisyah meriwayatkan hal tersebut karena Siti Aisyah menyaksikan orang itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, jangan pernah kita iri dengan syiar Islam, karena kadang-kadang ada orang Islam yang tidak suka dengan syiar Islam. Buat apa kita ini bikin maulid Nabi? Buat apa kita ini bikin acara pemborosan? Buat apa kita panggil ustadz, kita panggil habib? Ini orang gak ngerti, gak paham. Manggil ustadz itu untuk ilmu agama, manggil habib itu selain untuk ilmu agama, adalah supaya kita bisa melihat cucunya baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, supaya nyambung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam golbing. Apa itu golbing? Golongan bingung. Orang-orang yang suka bingung kepada syiar agama Islam itu sendiri, hingga mengatakan maulid Nabi ini bid'ah, maulid Nabi ini sesat. Orang tersebut misalkan keluar dari rumah sakit, ada orang gitu kan, suka ngebid'ahin orang, kakinya patah, masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit, kira-kira bersyukur nggak dia? Bersyukur. Sedekah nggak kira-kira? Sedekah. Merayakan apa? Merayakan karena dia sudah sembuh. Betul. Maka kita yang nggak pernah berperang dengan Rasul, nggak mengeluarkan uang untuk Rasul, kita paling tidak berpartisipasi merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya adalah pada bulan Rajab. 2 bulan setelah itu ayah beliau wafat pada umur 18 tahun, Sayyid Abdullah, dikuburkan di kota Madinah. Akan tetapi sampai sekarang nggak ada yang tahu di mana letak kuburan Sayyid Abdullah tersebut. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikandung oleh uminya mengatakan, "Ra'aitu nuran yakhruju minni ila Busra." Aku melihat ada cahaya yang keluar dari perutku menuju Busra. Busra ini adalah kekaisaran yang ada di kota Syam. Kota Syam ini meliputi 4 negara: Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Hikmahnya, Islam pertama kali masuk ke dalam kota Syam adalah melalui Busra. Dan ketika umi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah binti Wahbin At-Tahirah At-Tayyibah wa radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau merasakan sakit, tidaklah beliau merasakan payah, tidaklah beliau merasakan letih dan capek. Lantas datanglah malam yang dimuliakan, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Sidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dihadiri oleh ruh Siti Maryam dan ruh Siti Asyah istri Fir'aun, yang mana sebagian riwayat mengatakan nanti di hari akhir di surga kelak, Siti Maryam yang tidak punya suami, Siti Asyah yang suaminya masuk ke dalam neraka, akan menikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang sekarang jadi janda kagak usah takut nggak punya jodoh. Karena kalau kita hidupnya soleha, kita hidupnya benar, nanti kelak kita akan dijodohkan dengan aulia dan solihin. Kalau kita hidupnya benar, lempeng, kita akan dijodohkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir 4 orang perempuan. Yang pertama Ummu Aiman Barokah, orang kulit hitam, kuat, bawa air, ya nyiapkan tempat gitu kan. Kemudian yang kedua Asyifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Asyifa ini ibunya Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Dulu ketika awal hijrah ke Madinah nggak bawa duit, 8 tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Saya ulangin, datang ke Madinah nggak bawa duit, tapi bawa apa? Bawa 2 hal. 1 bawa ilmu dan kejujuran, yang kedua bawa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf itu adalah merupakan bukti bahwasanya orang yang mau jadi kaya tidak harus menipu. Adalah bukti bahwasanya kerja keras itu pasti akan berbalas apabila dilakukan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang ketiga Fatma Ummu Utsman bin Abil As. Yang keempat adalah Thuwaibah. Para ulama meriwayatkan, termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari beliau, bahwasannya Thuwaibah ini
begitu melihat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, setelah membantu persalinan, dia mendatangi tuannya Abu Lahab. Ya Sayyid, wahai tuan, qad anjabat Aminah, qad anjabat Aminah, Siti Aminah itu sudah melahirkan. Ditanya oleh Abu Lahab, yang lahir itu laki atau perempuan? Laki-laki. Maka Abu Lahab mengatakan, idhabi fa anti hurrah, pergilah kamu karena kamu sudah saya merdekakan. Sayyid Abbas melihat di dalam mimpi beliau, melihat bertemu Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab dalam mimpinya, Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Saya ini disiksa oleh Allah, kecuali hari Senin saya diringankan. Saya diberi minum dari nukroh saya, dari sini, bukan dari ujung jari itu, enggak, nukroh itu sini nih, ya. Jadi antara jempol sama telunjuk nih, cekung sini, pojok, minum. Kenapa kamu diberi keringanan, Abu Lahab? Karena saya, wahai Abbas, senang dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang riwayatnya ada yang mempermasalahkan, terutama orang-orang Wahabi, ya. Akan tetapi kaidah di dalam ilmu hadis, apabila Al-Hafiz Ibnu Hajar tersebut sudah beristiqnas, artinya mencantumkan kisah tersebut di dalam kitab beliau Fathul Bari, maka sudah pasti boleh diterima dan boleh dijadikan hujjah. Itu kaidahnya. Jadi nggak usah memperdebatkan lagi masalah riwayat ini gitu. Kalau Abu Lahab yang mati kafir, seumur hidupnya memusuhi Rasul, kemudian karena dia senang dengan kelahiran Rasul, maka azabnya diringankan, maka bagaimana nasib orang beriman yang beriman seluruh hidupnya, beriman seumur hidupnya, lantas dia selalu mencintai, senang dan gembira dengan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan disenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus asa. Kita jadi orang ini hidup mengharapkan fadl dan karunia dari Allah. Ada yang namanya ajrun. Ajrun itu adalah pahala. Pahala itu bisa dihitung. Yang kedua namanya fadlun. Fadlun ini bukan sekedar pahala. Fadlun ini enggak model hitungan. Kalau ajrun, sholat jamaah 27, itu ajrun. Dikali lipatkan sedekah jadi 800, 700, itu namanya ajrun. Tapi kalau fadlun, ini fauqa kulli dzalik. Di atas semua itu. Maka kita orang joglo yang sholatnya sering arwahnya melayang-layang, arwah kita melayang-layang di mall, melayang-layang di dapur, melayang-layang di kasur. Kita ini kelompok orang yang susah konsen kalau urusan sholat. Betul? Ngaku aja dah. Di sini siapa yang sholat full ingat Allah? Siapa? Tunjuk tangan. Mendingan ente ke depan gantiin anak ceramah dah. Anak nggak berani ceramah depan orang yang full dia bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada aja yang gangguin kita tuh. Bukan artinya kita nggak bisa begitu. Bisa dengan izin Allah, tapi kita mengharapkan fadlullah. Pemberian Allah yang bukan karena hitungan amal. Ingat tuh apa? Pemberian Allah yang bukan karena hitungan amal, tapi karena Allah sayang dengan kita. Jadi yang kita cari itu bukan ajrun saja, tapi juga fadlum minallah. Bu, ibu dikasih mata dulu baru sholat, apa sholat dulu baru dikasih mata? Oi, bu, nyender baik. Bu juga ngantuk bu, sama. Di sini mah kagak ada yang kagak ngantuk, semuanya mah pengen pulang tidur. Bu, mata dulu baru sholat atau sholat dulu baru dikasih mata? Kan? Hayo, coba kalau misalkan dibalik, lu sholat dulu dah baru punya mata,
Kita baru punya mata umur berapa? Bu, Pak, hei Pak, sehat? Hei, Pak, kita dikasih lubang hidung dulu, baru kita puasa. Apa puasa Ramadan dulu, baru keluar tuh lubang hidung kita? Hidung dulu apa puasa dulu? Coba kalau misalkan Allah aturannya begini, lu puasa dulu dah. Lu puasa 10 tahun, lu baru gua kasih lubang hidung. Kita nafas lewat mana? Masih gaya, punya pahala. Hidung siapa yang ngasih hidung? Mulut yang ngasih siapa mulut? Kita ini mengharap fadl. Kita mengharap apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu aja yang kita minta. Kalau kita modelnya hitung-hitungan begitu mah gak akan selesai deh. Bayarannya terlalu mahal. Harga yang kita bayar tuh, kita kerja seumur hidup sholat gak akan bisa bayar juga. Bukan artinya kita nggak usah sholat ya, itu sesat namanya. Tapi di dalam kita sholat dan beribadah, kita harus ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab itu kan orang yang paling musuhin Rasulullah, yang paling benci sama Rasulullah, paman Rasulullah yang mau bunuh Rasulullah, mati karena berperang dengan Rasulullah. Tapi hari Senin, bu, orang di neraka minumannya 3, nanah, darah, timah. Enak apa kagak? Bu, kalau di sini bikin kafe nanah, itu nanti di akhirat orang minumnya darah, bu, minumnya nanah, minumnya timah, hancur semua badan. Ini gara-gara demen nama Rasul lahir, padahal nih orang kul ya ayyuhal kafirun, padahal nih orang tabat syada, tapi hari Senin dikasih minum air segar. Maka kita yang saban bulan, kita mah maulid tiap minggu, bu. Orang maulid itu tiap minggu, gak cuma pas bulan. Mana anak hadroh? Ustadz, baju merah, cakep amat suara lu. Kayak orang ditepok lagi. Ini istrinya udah berapa nih? Dan nikah belum? Udah? Oh, iya, cakep suaranya. Ustadz, anak mau nanya, kita maulidan Rabiul Awal doang apa tiap minggu? Tiap minggu kita maulidan. Jadi siapa bilang kita maulidan cuma Rabiul Awal? Lu sih kagak pernah majelisan, gaul dong. Iya. Siapa yang bilang kita maulidan pas Rabiul Awal doang? Siapa yang bilang tiap minggu, saban minggu? Kalau ente pengen tiap hari pun bisa maulidan. Orang baca rawi maulid tuh bentok-bentoknya cuma 20 menit. Mau dibaca semua tuh pasal sintu duror, paling juga cuma 20 menit selesai tuh. Ya kan? Kita tiap minggu bahkan tiap hari bisa kita jadikan wirid, baca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak benar, bu, yang dibilangin orang-orang itu kalian maulid cuma Rabiul Awal. Bu, namanya orang Betawi, kalau lagi sunatan baca maulid, kalau lagi hajatan kendurian baca maulid, lagi nikah walimahan baca nikah lagi baca nikah lagi baca nikah yang keempat baca nikah yang kelima baca Yasin. Shallu ala Muhammad. Ini Nabi, bu, begitu dilahirin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang pada bingung. Kenapa kok bawaannya dekat bayi ini adem, tenang, tentram, sepertinya ada sesuatu yang beda dengan nih anak gitu. Sampai Halimatus Sa'diyah nangis, mohon banget deh bunda, saya pengen banget bawa bayi Muhammad ini bunda. Yang kasih nama Muhammad kakeknya, tapi pakai ilham, nggak pakai nyontek. Kadang-kadang kita nyontek nama-nama bayi muslim. Ada lagi orang mau kasih nama ruh, sebenarnya nyontek dari apa? Dari nama-nama bayi muslim, tuh kan? Ini nggak pakai istilah nyontek nih.
nggak pakai istilah ngeliat-liat ini itu nih, langsung tilqaiyan min hadratillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dibawalah oleh Halimatus Sa'diyah ini Nabi Muhammad SAW ke kampungnya di Bani Sa'ad. Pada tahun itu tuh kampung melarat banget. Melarat, tau melarat bu? Bu, bayangin minum susu kambing, kambingnya nggak mau ngeluarin susu lagi. Minum susu unta, unta nggak mau ngeluarin susu lagi. Kebiasaannya makan korma, kormanya nggak ada yang tumbuh. Kambing pada bengek karena rumputnya berubah jadi coklat kering. Datang nih bayi, belum tampak wujud dewasanya, masih bayi, datang. Langsung nggak pakai lama, rumputnya berubah jadi hijau. Korma matang pada jatuh, kambing gendut keluar susunya. Korma matang, kambing gendut, onta gendut, bingung itu satu kampung. Oh, rupanya ini adalah karena apa? Karena wujudnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur Nabi 4 tahun. Tiba-tiba datang sesosok yang tidak dikenal oleh Rasulullah, membaringkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabi, kemudian dibelah dadanya Rasulullah dan dibersihkan. Pertanyaannya, kalau kita bedah badan kita, terus kita siram air pam, bu, kalau misalkan ada orang bandel banget bu, terus kita bedah bu ya, bedah dok, kenapa? Kita harus bersihkan karena dalamnya kotor. Ibu siram pakai air pam bu, air aqua dah, ya kan? Kira-kira masih hidup nggak dia? Mati bu, darahnya pada keluar. Terus berarti Nabi itu dibedah beneran apa nggak dibedah? Atau jangan-jangan istilah pembedahan itu hanya perumpamaan saja? Yang betul Nabi itu memang dibedah, darah memang keluar. Bahkan ada saksi hidupnya tuh, bocah kecil yang ngelihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah. Ngibrit, bu, tahu ngibrit bu? Ngacir, tahu ngacir nggak? Birit, tahu birit? Kabur, lari tunggang langgang. Kutila Muhammad, teriak-teriak satu kampung tuh di Bani Sa'ad. Muhammad dah mati, Muhammad dibunuh. Lantas larilah Halimatus Sa'diyah ke tempat itu. Darahnya berceceran. Dikasih lihat sama Allah tuh darah memang berceceran. Nabi Muhammadnya santai. Satu, menunjukkan mukjizat dari kecil. Emang udah ada tanda dari kecil. Dua, menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad itu selalu disucikan, bukan karena kotor. Yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad itu namanya hadzus syaiton. Hadzus syaiton artinya porsi setan di dalam hati Rasul. Bu, tiap orang itu ada porsinya di dalam hati Rasul, termasuk setan, termasuk iblis. Artinya apa? Disayang. Tapi dikeluarin sama Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi itu enggak mohon ampun untuk setan, supaya Nabi itu enggak mohon ampun untuk iblis, dikeluarin sama Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi umur 5 tahun ziarah ke makam abahnya. Berarti ziarah kubur tuh sunnah. Makanya jangan jadi orang Wahabi. Bu, ibu tahu orang Wahabi bu? Bisa jadi durhaka kita. Anak kita kalau kita biarkan ngikutin mereka, durhaka. Contoh, orang tuanya meninggal,
Dia bilang nggak usah diyasinin, nggak usah dibacakan doa, biarin aja. Inilah contoh anak durhaka. Kemudian misalkan ketemu sama orang tuanya lagi baca Yasin dan tahlil tiap malam Jumat, anaknya bilang sama orang tuanya, Anda ini semua ahli bid'ah, bid'ah itu sesat dan sesat masuk neraka. Jadi anak durhaka. Kalau misalkan kita lagi sholat di masjid nih, Masjid Kuba, ba'da sholat maghrib, terus kita zikir berjamaah, datang lagi dia ke kita, ngomongnya apa? Jangan kamu zikir berjamaah, karena zikir berjamaah itu bid'ah, masuk neraka. Ini contoh anak durhaka. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti kita punya anak malah jadi anak yang durhaka. Ibunya Rasulullah ketika selesai berziarah meninggal di Abwa. Abwa itu kampung antara kota Makkah dengan kota Madinah. Rasul pulang diasuh oleh sang kakek, diajarkan oleh sang kakek supaya bisa menolong orang. Gimana caranya bagi kurma, gimana caranya bagi air zam-zam. Belajar dari kecil untuk khidmat, untuk ngelayanin orang. Karena orang yang tidak mau melayani, dia tidak akan merasakan dilayani. Man khodama khudima. Yang melayani itu pasti suatu saat akan dilayani. Shallu ala Muhammad. Karena wajah antum udah pada puyeng, kita beralih topik menjadi apa? Kisahnya bagaimana Nabi SAW, beliau itu secara fisik dan akhlaknya mulia. Karena kalau saya ngomongin terus nih sejarah sampai wafatnya Rasulullah, sampai kita sholat subuh, ya. Tapi itu bisa Anda baca sendiri. Kalau mau saya bikin pengajian rutin tiap hari Ahad ba'da sholat asar di Masjid Al-Falah Rawalele, di majelis kami yang baru kami peletakan batu pertama kemarin tuh, Majelis Fatimah Karimah. Alhamdulillah kemarin yang hadir 500 orang lah meskipun hujan. Alhamdulillah ikut mendoakan. Jadi di situ nanti kita belajar sirah dari awal sampai habis. Sekarang kita mau melihat bagaimana sebenarnya para sahabat mensifati Rasulullah secara fisik penampilannya. Ada sahabat bilang gini, kalau aku melihat wajah Rasul itu ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah matahari itu beredarnya di muka Rasulullah, seolah-olah ada matahari yang muter di wajah Rasulullah. Terus kalau ditanya lagi ke sahabat yang lain, maka dia akan bilang, huwa ajmalu minal qamar fi lailatil badri. Wajah Rasul itu lebih istimewa daripada malam bulan purnama. Pertanyaan, kenapa kok para sahabat mensifatinya dengan qamar dan juga dengan syams, dengan matahari dan juga dengan bulan? Kalau para sahabat ngomong Rasulullah seperti bulan, cukup. Rasulullah seperti matahari, cukup. Kata para ulama ahli balaghah, kalau orang Arab ingin menampilkan keindahan, maka yang disebut adalah qamar, bulan. Tapi kalau orang Arab ingin menampilkan cahaya, maka yang disebut adalah syams, matahari. Jadi Nabi itu indah dan juga bercahaya. Nabi itu kadang-kadang oleh sebagian orang yang gak paham disifati sebagai manusia biasa. Jangan kamu puji-puji Rasulullah berlebihan, gitu katanya. Muhammad itu cuma Rasul aja, gitu katanya. Muhammad tuh manusia biasa. Bu, Nabi lagi bobok siang. Bobok siangnya panas. Keringatnya Rasulullah itu menetes. Kalau keringat Rasulullah menetes, kata para sahabat, seperti untayan-untayan mutiara, kal jauharah maknunah,
seperti untayan mutiara al-jawahir al-maknunah. Jadi kayak mutiara tuh kita masukin ke dalam benang gitu, netes gitu, 1, 2. Keringatnya aja pulen, Bu. Keringatnya aja pulen. Kalau kita bentuk keringatnya jelas apa kagak? Keringatnya Rasulullah aja simetris, Bu. Bentuk keringatnya aja cakep itu keringat. Ibu sama bapak besok kalau lagi keringetan ngaca. Biar ingat sama Nabi Muhammad. Terus orang yang suka bilang Nabi Muhammad manusia biasa, kalau keringetan suruh ngaca juga. Ente ngaca kalau lagi keringetan. Ente kalau lagi turun tuh keringat, itu macam apa? Macam mutiara atau macam bulat-bulat yang keluar dari kambing. Kita ini manusia biasa, nggak seperti Rasul. Ummu Sulaim, dia ngambil botol, Bu. Ambil botol begini nih. Tuh keringatnya Rasulullah diciduk pakai botol, diciduk keringatnya tuh. Dari pelepah korma di bawah ranjang diciduk, diciduk. Bu, besok coba kalau ibu keringat, ibu ciduk pakai botol. Ibu kumpulin aja, Bu. Coba. Biar apa? Biar ingat sama Rasul. Biar kita sadar kalau kita ini manusia beliau bukan manusia biasa. Shallu ala Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau nafas segar wangi. Bu, kira-kira suami ibu kalau bangun tidur, kalau mengucapkan sayang gitu, tuh yang keluar bau surga atau hawa naga, Bu. Jadi saya lucu dengan orang-orang itu yang suka menganggap Nabi Muhammad ini orang biasa. Shallu ala Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu alis matanya melengkung tebal. Bu, beda mata kita sama mata Nabi Muhammad, beda. Dari penampakan mata aja udah beda. Kalau kita lebih gede putihnya, Pak. Putihnya banyak, hitamnya kecil gitu. Tapi kalau mata Rasulullah, hitamnya lebar, putihnya sedikit. 2, matanya Rasul ini bukan sekedar mata. Kata beliau, inni arakum, ya. Inni arakum min warai kama arakum min amami. Saya ngelihat kalian di belakang saya itu nggak ada bedanya dengan kalian di depan saya. Sawu wastaqimu, lurusin kalian punya soft. Lurusin. Fa inni ara ruku'akum kama ara khusyu'akum. Nah, lihat nih, dengar baik-baik, dengerin, simak nih. Rapatkan soft kalian, kata Rasulullah. Karena saya ini melihat ruku kalian sebagaimana saya melihat khusyuk kalian. Jadi Nabi posisinya begini. Ini Nabi posisi begini nih. Setiap yang ruku dari kalangan para sahabat itu kelihatan sama Rasulullah. Semuanya. Seandainya jumlah sahabat yang jamaah 1000, tuh 1000-nya kelihatan. Sekarang masuk di akal nggak? Masuk di pikiran kita nggak? Sulit. Gimana caranya mata yang kecil ngelihat 1000 orang ruku? Bukan cuma itu. Khusyu'akum, khusyuk kalian aku lihat. Saya mau tanya di sini, ada nggak yang pernah ngelihat khusyuk bentuknya kayak apa? Apa dia gendut, kurus, apa ada kepalanya? Woi, Bu, Pak, ada yang pernah ngeliat khusyuk? Nih jangan-jangan Pak Alek pernah ngeliat khusyuk nih. Mana Pak Alek? Hah? Pak Alek mana Pak Alek? Ngilang lagi, mana dia? Oh, di belakang sono. Jangan-jangan pernah ngeliat khusyuk nih. Di sini ada yang pernah ngeliat khusyuk. Kalau cuma ngeliat fisik itu masih kita tolerir. Tapi ngelihat makna tuh nggak bisa dilihat. Di sini ada yang bisa ngelihat ikhlas? Iya bisa, tetangga namanya ikhlas.
Iya, kalau tetangga bisa. Nih ikhlas dalam hati, kelihatan bentuknya gimana. Itu matanya Nabi Muhammad. Datang-datang ada yang bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Ya namanya juga orang nggak tahu ya. Nggak tahu tapi ya gitulah. Anggap Nabi Muhammad manusia biasa. Enggak, ya Allah. Antum jadi wali kalau nggak kuat bisa gila antum. Nggak usah jadi nabi. Gini. Tiba-tiba Anda mendapatkan informasi bagaimana cara membebaskan hutang Indonesia. Anda yang kerjanya naik beca, dapat informasi di kepala Anda ditumpahin bagaimana itu sistem perbankan semuanya. Gila nggak? Baru ngomongin perbankan doang. Ini gelas kita kecil, Bu. Gelas kita cuma muat kopi. Gayung cuma muat air doang, air bak mandi. Nabi Muhammad tuh laut. Nggak sama sama kita. Casing aja beda. Casingnya aja Kita mah mukanya kagak simetris, Pak. Nabi mukanya simetris. Casing aja loh. Coba saya ajak mikir lagi. Nanti di surga kira-kira kita modelnya kayak begini aja. Apa nanti ada perbaikan gizi di surga nanti? Ada perbaikan nggak nih raut muka kita nih? Ada. Tinggi kita 60 hasta, 30 meter. Lebar kita 7 hasta, 3,5 meter. Ganteng kita semuanya kayak Nabi Yusuf. Semuanya. Sekarang anak tanya sama ente. Kita nih yang wajahnya aduhai deh pokoknya. Hidung di mana, mata di mana gitu kan ya. Nanti kayak Nabi Yusuf. Saya tanya sama Anda, masa Nabi Muhammad nggak ada peningkatan? Makanya kita nggak akan sanggup nanti melihat Nabi Muhammad itu. Nggak sanggup dalam artian betapa indahnya Allah ciptakan dan Allah biarkan mata kita memandang kepada Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sama, Bu, kita punya mata tuh sama Rasulullah. Sekarang bahas akhlaknya. Ini terakhir ya. Karena wajah-wajah kita sudah wajah-wajah bantal semua. Saya mah kayak kalau ceramah mah pengertian. Saya adalah orang yang paling pengertian kalau ceramah. Yang tahu tuh Pak Alek tuh. Saya kalau udah ngeliat jamaah tidur tuh kesian gitu kan. Nggak tega saya tuh. Ya, kalau mau saya terusin ya, sampai subuh ayo. Ngomongin Rasulullah tuh paling asyik udah itu. Ngapain untuk? Oh, jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair. Ini terakhir, Bu ya. Akhlak Rasul. Rasul itu istrinya banyak. Ada istri Siti Aisyah yang umurnya 10 tahun lah ibaratnya. Ada istri Siti Saudah alaihi wassalam yang umurnya 70 dah. Kalau Siti Aisyah 10 berarti Siti Saudah 70. Tapi Nabi kalau ngegilir adil. Gak mentang-mentang bini muda dah 3 hari. Kalau bini tua 1 hari gak nyampe tinggalin. Nah, gitu. Nabi adil. Datang ke rumah Siti Saudah. Siti Aisyah ini emang begitu, memang ya namanya Siti Aisyah begitu. Bikin adonan, datang ke rumah Siti Saudah. Lagi gilirannya Siti Saudah, emang rese. Siti Aisyah tuh alaihissalam tuh. Lucu memang beliau itu lucu, cerdas, pinter gitu kan. Tapi tetap number one Siti Khadijah, bukan? Tapi memang Siti Aisyah ini kesayangan. Datang ke rumah Rasulullah, ke tempat Siti Saudah. Ketok-ketok, assalamualaikum, dibukain. Saya datang nih bawa adonan. Kata Siti Saudah, ente ngapain datang ke sini? Ini kan giliran aku. Kesel Siti Aisyah kan? Tuh adonan diambil sama Siti Aisyah, ditaruh di mukanya Siti Saudah. Cemburu, nggak terima ya. Ada apa ini? Rasul diliatin aja. Ngadu Siti Saudah. Ya Rasulullah, gimana ini? Katanya.
Terus sama Rasulullah Siti Aisyah itu dipeluk. Seneng nggak Siti Aisyah? Seneng banget masuk ke dalam dadanya Rasul. Bu, dadanya Rasulullah, Bu. Dadanya Rasulullah, dadanya kekasih Allah, dada orang yang udah masuk surga, dadanya. Kita nggak bisa ngejelasin, nggak bisa ngebayangin. Ini maknanya tinggi nih. Maknanya tinggi yang saya sampaikan nih. Saya aja cuma bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan. Bu, bisa nggak kita menjelaskan ke orang? Aku ikhlas loh. Kamu mau nggak merasakan ikhlas? Lain kan? Saya sudah makan kuaci, ini kuaci buat kamu rasain. Kuaci, Indomie, Sarimi, Supermi, itu bisa kita kasih ke orang untuk dirasa. Tapi kalau pengalaman spiritual tuh, kita nggak bisa sharing ke orang. Orang yang mau ngerasa itu dia harus berjuang sendiri supaya dia ngerasain manisnya itu. Kalau nggak bakal nyampe dia, nggak bakal sampai ke sana. Dipeluk sama Rasulullah. Terus kata Rasulullah, Saudah, mau nggak kamu balas sekarang gitu kan? Ini adilnya Rasulullah, ya. Menyelesaikan persengketaan antara dua antum bisa nggak kayak gini? Lalu datang Siti Saudah, ngambil adonannya, ditaruh lagi mukanya Siti Aisyah. Akhirnya mereka semua ketawa. Siti Saudah senang karena sudah bisa membalas Siti Aisyah pun senang karena berada di pelukan Rasulullah. Lalu ada Muhammad. Itu hebatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah-kisah singkat ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita semua kelak berkumpul bersama beliau SAW. Rabbi fatfa'na bi barakatihim wa aminna bi hurmatihim wa aminna bi karimihim wa ma'afatin nasiyatani ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa alihi wa wa ashabihi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in min a'immatil fuqaha wal mujtahidin wal musyrikin al mutakallimin wal muhaddithin wal mufassirin wa sufiyatil arifin wa man tabi'ahum bi ihsan ila din wa alina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa khususan awai dari sadatina Ali Alawi wa syadidiyah wa rifaiyah wa rasyidiyah wal badawiyah wal qadiriyah wa silsilah ahli tariqah ahli sunnah wal jamaah wal asy'ariyah wal maturidiyah wal syafi'iyah wal malikiyah wal hanafiyah wa fuqaha al-akhirah wa usul furu'ihim Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum al jannah wa yaqulu bi ulumihim wa asrarihim wa nafa'ihim fid dunya wal akhirah wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala sunnatihim amin ya rabbal alamin wa khususan arwah walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa banatina wa banatikum wa ikhwana wa ikhwatikum wa akhwatina wa akhwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa talamizatina wa talamizatikum wa man ahabbana wa man ahabbakum fillah wa bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratir Rasul wa fatima abdu syuhudillah wa lahumul Fatihah. Fa'afana ya karim, fa'afana ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-haqqal fatihah, wa syara'il fatihah, wa rasul fatihah, wa ta'ala kula khair, wa anta ta'ala kula syukur, wa rijal hakim, wa rijal ya man bihamdi yaqul wa alhamdulillah, Allah, ya rabbi anjala, ya rahman, ya anjala, ya rahim, wa anjala, min jami'al malaikati wa dunya wal akhirah. اللهم اغفر عوراتنا وعمل روعاتنا يا عالم سلمنا لا تهتك عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيثنا يا عالم سلمنا لا تهتك عنا وعافنا واغفر لنا واغفر لنا حيثنا يا عالم سلمنا لا تهتك عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيثنا الى الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita bertambah kita kepada Rasulullah. Dan berjanjilah menghadiri hadirin kalau kita makan, kita minum, kita senang, kita baju, bermuamalah dengan siapapun, kita ingat wajah Rasulullah, kita ingat perjuangan Rasulullah supaya bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu
tutup dengan salawat tawasul menjadi wali. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.